Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yunia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks argumentasi, menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam teks argumentasi. Dalam fase F kelas 11, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada bagian ini, kalian akan mengidentifikasi ide-ide pokok dan ide-ide penjelas dari setiap paragraf dalam teks argumentasi dan menulis teks argumentasi dengan pola pengembangan tertentu. Nah, ide pokok itu bisa juga disebut dengan gagasan utama. Dalam sebuah paragraf, biasanya ada konsep utama atau pikiran sentral yang mendominasi paragraf tersebut. Gagasan ini mengandung informasi utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ide pokok seringkali dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik paragraf dan berfungsi sebagai panduan untuk memahami isi paragraf secara keseluruhan. Pentingnya ide pokok dalam suatu teks adalah agar pembaca cepat memahami apa yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut dan juga bagaimana paragraf tersebut berkaitan dengan teks secara keseluruhan. Dengan menemukan dan memahami ide pokok, pembaca dapat lebih efektif menyusun pemahaman mereka tentang materi yang sedang dibaca. Jadi, ketika kita akan mencari ide pokok, terlebih dahulu kita harus mencari kalimat utama. Apakah kalimat utama itu? Jadi, kalimat utama itu biasanya kita temukan ada di bagian awal paragraf, kemudian ada yang di belakang paragraf, kemudian ada yang campuran, ada di bagian awal dan belakang paragraf. Biasanya kalau kita mencari kalimat utama, kita harus membaca dulu seluruh isi paragraf tersebut. Baik anak-anak, untuk mengetahui ciri kalimat utama, yaitu ketika ciri kalimat itu ada di awal paragraf, maka kita akan lihat langsung dulu di kalimat yang kedua. Jika pada kalimat yang kedua itu terdapat kalimat repetisi atau pengulangan, kemudian ada kata rujukan atau kata tunjuk, misalnya ini, itu, yakni, yaitu, atau tersebut, kemudian ada kata ganti orang, ia, mereka, atau nya. Maka biasanya di situ kalimat utama tersebut berada di awal paragraf. Seperti itu ciri dari kalimat utama. Kemudian selanjutnya ada ciri di mana kalimat utama itu ada di akhir paragraf. Biasanya kalau ciri kalimat utama itu ada di akhir paragraf, maka kita bisa melihat langsung di bagian akhir paragraf. Kemudian kita lihat apakah di situ ada kalimat simpulan. Kalimat simpulan itu ditandai dengan konjungsi atau penegasan. Misalnya, ada kata oleh karena itu atau oki, kemudian oleh sebab itu atau osi, dengan demikian, jadi, bahkan, untuk itu. Itu adalah ciri dari kalimat utama. Setelah ibu memberitahu bagaimana ciri dari kalimat utama,
yang bagaimana kita bisa menemukan ide pokok atau gagasan utama. Nah, Ibu akan jelaskan lagi di situ perbedaan. Apa sih perbedaan dari kalimat utama, kemudian ide pokok dan ide pendukung. Jadi ada 3 macam hal yang akan kita tentukan supaya kita mudah, mana yang kalimat utama, mana yang ide pokok, dan mana yang ide pendukung. Jadi perbedaan kalimat utama dan ide pokok. Nah, kalau kalimat utama tadi itu dia adalah memuat inti paragraf, atau di dalamnya itu terdapat ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, kalimat utama itu mengandung ide pokok yang menjadi dasar dari pengembangan paragraf. Kemudian di dalam kalimat utama itulah terdapat ide pokok. Nah, ide pokok ini adalah kalimat yang mengandung tujuan utama keseluruhan dalam isi teks. Nah, kemudian dalam ide pokok itu juga terdapat kalimat utama. Artinya pokok dari kalimat utama itu memuat dari ide pokok. Nah, kemudian untuk ide pokok sendiri yaitu dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok. Nah, ide pokok itu dituangkan dalam kalimat utama tadi. Kemudian setelah itu baru dijabarkanlah ide-ide penjelas atau ide-ide pendukung yang dituangkan dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa kita sebut juga dengan topik. Nah, baik anak-anak, kita langsung ke bagian contoh. Nah, di situ ada contoh paragraf, yaitu bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat untuk kesehatan. Bersepeda dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik karena melibatkan hampir semua otot tubuh. Selain itu, bersepeda juga merupakan cara yang ramah lingkungan untuk bertransportasi yang dapat membantu mengurangi polusi udara. Bersepeda secara teratur dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan mengendalikan berat badan. Banyak orang menemukan bahwa bersepeda adalah kegiatan yang menyenangkan dan dapat mengurangi stres. Nah, di situ dapat kita lihat kalimat utama. Apakah kalimat utama itu ada di bagian awal paragraf atau di bagian akhir paragraf, atau bisa juga di antara keduanya, campuran. Nah, kita baca di situ, bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan. Kemudian kita langsung saja ke kalimat kedua, yaitu bersepeda dapat membantu. Nah, di sini kan dia mengulang lagi kalimat bersepeda, berarti dia itu adalah kalimat repetisi atau pengulangan. Kemudian di situ kita temukan bahwa kalimat utamanya adalah pada kalimat awal, yaitu bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat untuk kesehatan. Nah, setelah kita tahu bahwa kalimat utama itu ada di bagian awal paragraf, maka akan kita bahas di situ mengenai kalimat utama, ide pokok dan ide pendukung. Jadi, pada kalimat utama di situ, bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat untuk kesehatan. Nah, kita lihat di situ ide pokoknya adalah berarti pembahasan tentang olahraga bersepeda. Nah, kemudian di situ ada ide pendukung. Apa itu ide pendukung? Nah, ide pendukung itu adalah ide-ide yang memperjelas dari pembahasan tentang olahraga bersepeda tadi. Nah, di situ ada rinciannya. Bersepeda itu dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik karena melibatkan hampir semua otot tubuh. Kemudian bersepeda juga merupakan cara yang ramah lingkungan. Kemudian bersepeda secara teratur dapat mengurangi
risiko penyakit jantung. Kemudian banyak orang yang menemukan bahwa bersepeda itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Nah, di situ ada beberapa ide pendukung dari kalimat utama tadi, yaitu bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami bahwa bagaimana di situ ada kalimat utama, kemudian ide pokok dan ide pendukung. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita ke bagian contoh di paragraf 2 ya. Nah, di situ ada contoh, yaitu di situ beras adalah sumber utama karbohidrat yang merupakan sumber energi utama bagi manusia. Selain itu, beras juga mengandung sedikit lemak dan kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin B, besi, dan seng. Oleh karena itu, beras memberikan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, di manakah di bagian ini kita bisa menemukan kalimat utamanya? Nah, di situ kan ada beras. Dia membahas tentang beras. Kemudian di kalimat kedua itu dia juga membahas beras ya. Kemudian kita lanjut ke kalimat terakhir. Nah, ada kata konjungsi atau di situ kalimat oke ya, yaitu oleh karena itu. Nah, berhubung ada kalimat konjungsi di akhir, maka kita temukan kalimat utama itu berada di akhir paragraf, yaitu beras memberikan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, maka kita temukanlah kalimat utamanya di paragraf bagian akhir. Nah, ide pokoknya apa? Nah, ide pokoknya itu adalah nilai gizi tinggi pada beras. Nah, di mana kita temukan? Nah, karena ada ide pendukung. Ide pendukungnya yaitu sumber utama karbohidrat, sumber energi utama bagi manusia, kemudian mengandung sedikit lemak, kaya akan vitamin dan mineral, seperti vitamin B, besi, dan seng. Nah, itu adalah ide pendukung yang mana dalam ide pokok itu nilai gizi tinggi ada pada beras. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya silahkan anak-anak buka buku kalian di halaman 7. Nah, di situ ada diversifikasi untuk ketahanan pangan. Nah, apa sih Bu diversifikasi? Nah, jadi diversifikasi pangan itu adalah merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Nah, bisa kita lihat di situ bahwa pangan yang dikonsumsi adalah tergantung hanya kepada beras saja. Nah, di situ kita bisa baca pada bagian awal paragraf bahwa ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Kenapa? Karena di situ ada tingginya tingkat ketergantungan pada beras. Nah, beras itu sumber karbohidrat utama. Jadi di situ masyarakat itu sangat tergantung kepada beras. Nah, jadi berarti kalimat utamanya ada di bagian awal paragraf. Kemudian bisa kita lihat ide pokoknya apa. Nah, ide pokoknya itu adalah makanan pokok beras karena di situ dia membahas tentang beras. Dari mana? Dari ide pendukung. Ide pendukungnya yaitu tentang ketergantungan pada beras. Kemudian tingkat konsumsi beras yang tinggi kan di situ. Kemudian ada datanya yaitu konsumsi berasnya per tahun, kemudian kebutuhan beras per tahun, kemudian juga Indonesia sendiri tidak terhindar dari upaya impor beras. Nah, kenapa? Karena kebutuhan masyarakat tadi sangat tinggi terhadap beras. Nah, itu bisa kalian lihat di halaman 7 anak-anak pada paragraf diversifikasi untuk ketahanan pangan.
Baik, setelah beberapa contoh paragraf yang Ibu berikan tadi, untuk kalian ketahui bagaimana menemukan kalimat utama, kemudian ide pokok dan ide pendukung, maka kalian bisa mengerjakan tugas selanjutnya di halaman 8, yaitu menentukan kalimat utama, ide pokok dan ide pendukung pada teks argumentasi, diversifikasi untuk ketahanan pangan. Nah, bisa kalian kerjakan di paragraf 2, 3 dan 4 juga 5. Nah, paragraf 2 di situ bisa kalian baca pada data 1954, yaitu komposisi karbohidrat. Kemudian di paragraf 3-nya yaitu upaya mengembalikan keragaman pangan. Kemudian di paragraf keempat itu ada Kementerian Pertanian, dan pada paragraf 5 yaitu upaya diversifikasi pangan lokal. Bisa kalian baca paragrafnya, kemudian kalian tentukan kalimat utamanya, ide pokoknya, kemudian ide pendukung atau ide penjelasnya. Nah, sekian materi Ibu pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.